A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah yang sungguh melahir ianya Allah akan butir-butir fikiran bagi orang yang berakal. Nah, jadi puji ada pada lughat, ada pada uruf, dan juga ada pada istilah. Adapun puji pada lughat ialah mengucapkan kata-kata yang baik kepada seseorang yang kita puji, mahmud, ya, dengan sebab ada beberapa sifat yang elok padanya. Sedangkan puji pada uruf adalah suatu perbuatan yang dapat mengagungkan dan membesarkan terhadap sang pemberi nikmat dengan sebab nikmat yang diberikan kepadanya, yaitu hamid namanya, atau kepada orang lainnya. Lalu ia mengucapkan kata-kata puji. Adapun pujian pada istilah yaitu syukur. Pujian pada istilah artinya syukur. Adapun syukur pada lughat yaitu memposisikan semua nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Yang telah diberikan kepada kita pada posisinya masing-masing. Misalnya Allah memberikan nikmat mata, lalu kita pergunakan untuk membaca kitab mantek, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Dan nikmat kaki. Nikmat kaki yang kita miliki, kita gunakan pada tempat kebaikan, dan seterusnya nikmat-nikmat yang lain. Nikmat telinga, nikmat akal dan pikiran, dan lain-lainnya. Jadi lafal Allah ini dialamkan kepada zat yang wajib wujud. Alhamdulillah, lillah, lafaz Allah di situ dialamkan kepada zat yang wajib wujud. Adapun lafal akhraja itu dengan makna adhar, artinya lahir. Jadi waktu diberi makna yang sungguh melahirkan ianya Allah. Dan lafal nata'ij itu kalimat jamak dari mufrad natijatun. Jadi jamaknya nata'ija, mufradnya natijatun. Yaitu muqaddimah yang terjadi dari dua muqaddimah. Jadi natijah itu adalah satu muqaddimah yang terjadi dari dua muqaddimah yang lain. Namanya natijah. Misalnya al-alamu hadisun. Al-alamu hadisun itu yang hasil dari susunan kalimat al-alamu mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyir hadisun. Maka natijahnya adalah al-alamu hadisun. Fikru, lafal fikri, nata'ijal fikri, lafal fikri. Itu artinya makna fikri itu al-fikru huwa harkatun nafsi fil ma'kulat. Maksudnya mencurahkan kemampuan pikiran pada sesuatu yang bisa dipikirkan. Jadi
Fikir artinya mencurahkan kemampuan pikiran pada sesuatu yang bisa dipikirkan. Itu namanya fikir. Adapun sebaliknya, mencurahkan pikiran pada yang mahsusat, yang bisa dirasa, yaitu sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera yang 5. Itu disebut khayalan. Lafal al-arbabu adalah kalimat jamak dari Rabb. Dari Rabb yang bermakna sahib. Yang bermakna sahib. Al-hija bermakna akal. Maka menyebut natijah di sini merupakan bara'ah istihlal. Apa itu bara'ah istihlal? Bara'ah istihlal wahia ayyadhkura mutakallimu fi awali kalamihi ma yush'iru bimaksudihi. Maksudnya menyebutkan sesuatu pada permulaan bicaranya supaya dapat mengerti tentang isi pembahasan yang akan dibahas kemudian. Itu bara'ah istihlal. Ini maksud menyebut natijah. Jadi natijah itu bahasanya kesimpulan. Maksud menyebut natijah pada bait yang pertama itu merupakan bara'ah istihlal. Apa bara'ah istihlal? Wahya ayyadhkura mutakallimu fi awali kalamihi ma yush'iru bimaksudihi. Maksudnya menyebutkan sesuatu pada permulaan bicaranya supaya dapat mengerti tentang isi pembahasan yang akan dibahas kemudian. Jadi kalau di sekolah itu namanya, sebelum nulis skripsi ataupun makalah ada namanya abstrak. Nah, di situ adalah menyebutkan sesuatu pada permulaan tulisan yang akan kita tulis nanti secara panjang lebar, supaya dapat dimengerti tentang isinya, kita tulis abstraknya. Gitulah. Dalam bait pertama ini ada menimbulkan 2 pertanyaan. Nah, mana 2 bait? Yang pertama, mana 2 bait? Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija, itu dihitung 1 bait. Nah, jadi pada bait pertama ada menimbulkan 2 pertanyaan ataupun 2 soal. Pertama, kenapa musannif memuji Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah ismiyah? Dan mengapa tidak menggunakan jumlah fi'liyah saja? Ini menggunakan jumlah fi'liyah. Musannif memuji Allah dengan jumlah fi'liyah, alhamdu. Jadi jumlah ismiyah itu sudah dipelajari di nahwu. Maksud jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului dengan isim. Susunan kalimat yang didahului dengan isim itu namanya jumlah ismiyah. Nah, adapun jawaban dari yang pertama, musannif memuji Allah karena zatnya. Sedangkan zat Allah Subhanahu wa taala itu kekal selama-lamanya. Maka yang sesuai dengannya adalah jumlah ismiyah. Karena dalam jumlah ismiyah itu terkandung makna istimrar dan dawam. Istimrar itu berkekalan. Kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa musannif mendahulukan lafal alhamdu dengan lafal Allah? Nah, padahal nama yang paling mulia itu Allah. Jadi Allah lebih layak didahulukan dengan yang lain. Nah, itu pertanyaannya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kenapa musannif mendahulukan lafal alhamdu ketimbang lafal Allah? Padahal lafal Allah kan lafal yang paling mulia. Kenapa enggak Allahul hamdi? Nah, begitulah kira-kira. Allahul hamdu. Nah, jawabannya karena di sini berbicara tentang masalah pujian.
Nah, di sini berbicara tentang masalah pujian. Walaupun menyebut lafal Allah lebih penting pada dasarnya, maka yang lebih dipentingkan di sini adalah aridi. Yang dipentingkan di sini adalah aridi, bukan zati. Karena untuk memelihara balaghah, untuk memelihara bahasa, yaitu supaya sesuai pembicaraan dengan muqtadi hal. Apa itu? Sesuai dengan kondisi. Jadi kita kondisikan keadaan. Kita kondisikan keadaan, kita sesuaikan situasi dan kondisi. Masalah aridi dan zati dibahas nanti selanjutnya, insyaallah. Wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Dan telah menghapus ianya Allah daripada mereka itu, ulama mantek, daripada langit akal akan tiap-tiap hijab daripada awan jahil. Nah, jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan semua penghalang dari akal para ulama. Yang akal itu disamakan dengan langit. Dengan wajah persamaannya sama-sama tempat terbit, yaitu bintang-bintang dan cahaya. Jadi itu tempat terbit bintang-bintang di langit, tempat terbit cahaya di langit. Maka yang menjadi bintang akal adalah maknawiyah. Jadi maksud bintang akal di sini adalah maknawiyah, yaitu segala makna dan rahasia ilmu yang terkandung di dalam hati ulama. Maka semua penghalang itu bagaikan awan yang diserupakan dengan kebodohan ataupun disebut dengan jahil. Maka ketika itu asal maknanya akal itu seperti langit. Aklu kas-sama. Jadi akal seperti langit. Dengan dibuangkan adat tasbih, yaitu kaf, dibuang kafnya. Kemudian diidafahkan musyabbah bih. Mana musyabbah bih? As-sama. Sama itu musyabbah bihnya. Kepada musyabbah. Kepada musyabbah. Al-aqlu. Sesudah didahulukan musyabbah bih atas musyabbah. Maka jadilah sama'ul aqli. Langit akal. Dan juga berlaku pada contoh sahabul jahli. Berlaku pada contoh min sahabil jahli. Itu sama juga. Di dalam bait ini menimbulkan dua pertanyaan pula. Jadi dalam bait yang kedua ini juga timbul dua pertanyaan. Pertama, dari segi apa hatta itu diatafkan kepada kalimat akhraja? Nah, jadi sekali lagi, atas dasar apa, dari segi apa kalimat hatta itu diatafkan kepada kalimat akhraja. Pertanyaan yang kedua, kalimat jahil itu amrun adami, sedangkan sahab itu amrun wujudi. Maka bagaimana bisa sah tasbih adami dengan wujudi? Jawaban yang pertama, apa jawaban yang pertama? Yaitu dari pertanyaan dari segi mana hatta diatafkan kepada kalimat akhraja. Jawabannya yaitu dari segi ataf sebab kepada musabbab. Ya, karena menghilangkan hijab adalah sebab melahirkan natijah.
yaitu butir-butir fikiran. Nah, jawaban yang kedua, jahil itu ada mulai ilmi bisyai. Jadi arti jahil itu adalah ketiadaan ilmu dengan sesuatu. Sebagaimana pendapat orang, dan ada juga yang mengatakan idrak sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat. Jadi idrak sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat itu namanya jahil. Ada yang mengatakan begitu. Maka yang demikian bukan adami. Maka jikalau begitu itu bukan adami. Maka salah tasbih jahil dengan sahab. Jadi maksud jahil di sini tidak termasuk ke dalam amrun adami. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Sehingga nampak bagi mereka itu oleh matahari ma'rifah. Yang melihat oleh mereka itu akan tertutupnya ma'rifah akan yang zahir. Maksudnya, dengan sebab hilangnya kebodohan dan kejahilan pada akal ulama, dengan kata lain ada rintangan duniawi, ada rintangan duniawi dan ukhrawi, sehingga nampaklah ilmu ma'rifah yang bagaikan matahari. Yang ilmu ma'rifah itu pada dasarnya sangat tertutup dan tidak akan terbuka bagi siapapun, melainkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Setelah itu barulah mereka dapat melihat nur ma'rifah dari sisi Tuhannya yang maha adil. Nah, di dalam bait ini juga ada menimbulkan dua pertanyaan. Yang pertama, bait pertama tidak perlu kepada bait yang kedua. Jadi bait yang pertama tidak perlu kepada bait yang kedua. Kepada bait yang ketiga. Saya ulangi, pertanyaan pertama, bait pertama tidak perlu kepada bait yang ketiga. Dan tidak perlu kepada bait yang kedua. Jadi bait pertama tidak perlu kepada bait yang ketiga dan tidak perlu kepada bait yang kedua. Maka yang lebih cocok bait yang ketiga. Bait yang ketiga ini disebutkan pada posisi bait yang pertama, ataupun bait yang pertama diposisikan pada bait yang ketiga. Nah, jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama yaitu dari pertanyaan bait yang pertama tidak perlu kepada bait yang ketiga dan kedua. Tidak perlu kepada bait yang ketiga. Salah pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama, bait pertama tidak perlu kepada bait yang ketiga. Pertanyaan pertama, bait yang pertama yaitu alhamdulillahilladzi qad akhraja tidak perlu kepada bait yang ketiga. Jadi jawabannya, natijah pada bait pertama, jadi natijah pada bait yang pertama, di bait pertama kan ada natijah. Jadi natijah pada bait yang pertama itu lebih umum. Dari segi sukar dipahami atau tidak sukar. Jadi pada bait yang pertama itu ada natijah. Natijah pada bait yang pertama itu lebih umum. Itu lebih umum dari segi sukar dipahami ataupun tidak sukar. Sedangkan natijah pada bait yang ketiga ini lebih khusus, yaitu hanya kepada orang-orang yang mencapai derajat arif billah. Maka bait yang pertama masih membutuhkan kepada bait yang ketiga dan membutuhkan bait yang kedua. Jawaban yang kedua dari pertanyaan, dari maksud pertanyaan, maka yang lebih cocok bait yang ketiga ini disebutkan pada posisi bait yang pertama. Jadi musannif mendahulukan bait yang pertama pada posisinya. Karena dapat
mengharapkan adanya bara'ah istihlal. Sebagaimana yang telah tadi kita sebutkan, musannif mendahulukan bait yang pertama ini untuk bara'ah istihlal pada permulaan kalamnya. Maka tidak mungkin dijadikan bait yang pertama ini sesudah bait yang ketiga. Dan pula bait yang pertama tidak boleh ditakhirkan pada posisi bait yang ketiga. Karena bait yang ketiga ini merupakan ghayah terhadap bait di belakangnya. Maka tidak wajar bait yang ketiga ini dijadikan di pinggir bait yang pertama. Maka tidak wajar bait yang ketiga ini, bait yang ketiga. Mana bait yang ketiga? Hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Tidak wajar bait yang ketiga ini dijadikan di pinggir bait yang pertama. Itu untuk bara'ah istihlal. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Kami puji akannya Allah, yang besar ianya Allah, karena memberi nikmat dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Musannif matan telah memuji Allah Subhanahu wa taala pada kali yang pertama secara mutlak, dan pada kali yang kedua dengan cara muqayyad. Karena untuk menghasilkan dua pahala. Pertama sunnah ya. Pertama sunnah, yaitu memuji Allah dengan kalimat alhamdu. Sunnah memuji Allah dengan kalimat alhamdu. Kedua, pahala wajib, yaitu memuji Allah dengan kalimat nahmadu. Dan supaya kita menjadi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilhamnya di dalam hati kita untuk memuji Allah pada kali yang pertama. Dan karena nikmat iman yang diberikan Allah kepada kita sangat berhajat kepada syukur. Apalagi dua nikmat tersebut dapat melepaskan kita dari azab neraka. Pengertian iman adalah membenarkan hati kita terhadap apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengertian Islam adalah beberapa perbuatan zahiriyah seperti salat, puasa, zakat dan lainnya. Iman dan Islam ini tidak saling terlepas dari keduanya. Talazum namanya. Di dalam bait ini menimbulkan dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa musannif pada kali pertama memuji Allah dengan jumlah ismiyah dan di sini dengan jumlah fi'liyah? Yang pertama, pada bait yang pertama musannif memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdu. Alhamdu itu dengan jumlah ismiyah. Dan selanjutnya musannif memuji Allah dengan jumlah fi'liyah, nahmadu. Nah, ini kenapa? Dan pertanyaan yang kedua, kenapa musannif memuji atas in'am, pemberian nikmat? Karena Allah berwasaf dengan pemberi nikmat yang an'am itu merupakan wasaf, bukan memuji terhadap nikmat yang diberikan. Saya ulangi pertanyaan yang kedua, kenapa musannif memuji atas an'amnya? Kenapa? Alal in'am. Kenapa musannif memuji atas in'am, pemberi nikmat? Karena Allah berwasaf dengan pemberi nikmat. Yang in'am itu merupakan wasaf, bukan memuji terhadap nikmat yang diberikan. Kenapa memuji pada wasafnya, bukan memuji terhadap nikmat yang diberikan? Jawaban pertama, memuji Allah di sini berkaitan dengan nikmat. Jadi jawaban yang pertama, memuji Allah di sini berkaitan dengan nikmat. Nahmadu ini berkaitan dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sedangkan nikmat Allah saling berganti dan berbeda-beda. Misalnya sekarang kita sehat, besok belum tentu sehat. Dengan keadaan kita sekarang ini,
sehat ataupun sakit, maka yang sesuai dengannya adalah memuji dengan kalimat jumlah fi'liyah. Nah, jawaban yang kedua, memuji atas nikmat menunjukkan kepada ikhtisas puji dengan nikmat tersebut dan tidak kepada yang lain. Nah, jadi berbeda memuji dengan sifat yang tidak terkhusus kepada satu nikmat. Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula. Yang mana Allah, yaitu man, yang mengkhusus ianya man, yaitu man bimakna Allah, akan kita ma'asyiral muslimin, dengan sebaik-baik siman, yaitu Rasul, yang sungguh diutuskan akan dianya man bimakna Rasul, dan sebaik-baik siman, yaitu Rasul, yang terkumpul ianya man akan segala martabat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala memberikan secara khusus kepada kita umat Muhammad akan seorang manusia yang paling baik, yakni Nabi Muhammad. Dan ia seorang manusia yang sangat banyak derajat dan pangkatnya dunia dan akhirat. Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-arabi al-hashimi al-mustafa. Yang mana sebaik-baik siman, yaitu Muhammad, penghulu tiap-tiap yang diikutkan, akan dianya Muhammad, lagi yang dibangsakan kepada bangsa Arab, lagi yang dibangsakan kepada Bani Hashim, lagi yang dipeliharakan akan dianya Muhammad, lagi yang dipilihkan, lagi yang dipilihkan akan dianya Muhammad. Di lafal Muhammad itu badal pada kalimat khair. Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang sanggup untuk mengatur pasukan tentara yang banyak, bahkan sekalian alam pun sanggup menguasainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat sayyidi. Dan dia sebagai pengikut bangsa Arab. Dan dia sebagai pengikut bangsa Arab secara khusus dan umat manusia secara umum. Dia juga bangsa yang paling mulia di dunia, yaitu Bani Hashim. Lagi Nabi seorang Bani yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Yaitu Nabi adalah pula seorang nabi yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi salla alaihi Allahumma damal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja. Telah memberi rahmat atasnya Nabi Muhammad oleh Allah selama kekallah akal, yang menyelam ianya akal daripada laut ma'ani yang bergelombang. Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW selama akal ini masih memikirkan tentang ma'ani yang sangat mendalam dan sukar dipahami, yang dalamnya itu bagaikan laut yang luas, serta dipenuhi dengan beribu-ribu ombak dan gelombang. As-salah pada logat adalah lembut. Adapun apabila dibangsakan itu kepada Allah Ta'ala dinamakan dengan rahmat. Dan apabila dibangsakan kepada malaikat dinamakan dengan istighfar. Dan apabila dibangsakan kepada yang lain keduanya dinamakan dengan doa. Wa alihi wa sahbihi dawil huda mansyubihu bi anjumin fil ihtida. Dan atas keluarganya Muhammad dan sahabatnya Muhammad yang terpetunjuk, yang mana sahabat
yaitu siman yang disamakan akan mereka itu man dengan bintang-bintang pada terpetunjuk. Rahmat dan sejahtera pula disampaikan kepada keluarga Muhammad. Kalau dimaksudkan dengan keluarga pada makam doa ialah setiap orang yang beriman, lagi takwa kepada Allah Ta'ala. Adapun yang dimaksudkan dengan sahabat adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, walau ia kanak-kanak dan walaupun ia buta. Dan sahabat itu bagaikan bintang dari segi sama-sama terpetunjuk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum. Maksudnya sahabatku bagaikan bintang. Dari mana saja kamu ikut, pastilah kamu akan terpetunjuk. Di dalam beberapa bait ini ada 4 pertanyaan. Pertama, kemana madlul dhamir kalimat khassana? Pertama, kemana madlul dhamir kalimat khassana? Kedua, pernyataan musannif bi khairi man qad ursila sudah dapat dipahami maknanya pada kalimat sayyidi kulli muktafa, artinya sama maksudnya. Maka kenapa tidak dipadai satu saja dengan bi khairi man, adapun dengan sayyidi kulli muktafa? Ketiga, kenapa musannif memakai kait pada salawat, yaitu selama akal itu masih memikirkan ma'ani-ma'ani yang mendalam, sedangkan yang lebih baik yang umum saja. Keempat, kenapa mendahulukan al dengan sahabat? Karena dalam kalangan sahabat itu ada sahabat yang paling mulia, dari makhluk Allah setelah Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar. Nah, jawaban yang pertama, sah dimaksudkan pada dhamir khassana kepada umat. Sah dimaksudkan pada dhamir khassana, dhamir yang dikandung dalam khassana kepada umat al-ijabah. Dan sah pula dimaksudkan dengan umat dakwah. Maka masuklah orang kafir sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Karena adab yang datang dari Allah kepada orang kafir sangatlah dahsyat. Maka tidak diberatkan adab kepada orang kafir, bertanda Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban kedua, karena wasaf pada sayyidah menandakan umum risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anbiya dan mursalin termasuk di dalam umatnya sekalian. Karena dia yang menguasai sekalian urusan. Nah, jawaban yang ketiga, kait pada salawat tidak bermaksud karena yang dimaksudkan untuk mengumumi salawat pada sekalian waktu. Sebagaimana di dalam kaidah al-arabu idza aradu ta'bida auradu bilafdil muqayyad. Maksudnya, ketika orang Arab mengungkapkan sesuatu untuk selama-lamanya, mereka mendatangi dengan suatu lafal yang terkait. Jawaban keempat, sebut salawat atas al berdasarkan nas tentang sabda Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedangkan kepada sahabat sebut dengan kias pada al. Allah a'lam bishawab.